Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang insya Allah kita ngaji dari hari Selasa hingga Jumat. Cuman kali ini kita ngaji Selasa dan Jumat ya. Selasa dan Jumat, Masya Allah. Rebo dan Kamisnya bolong ya, Masya Allah. Sebelum kita mulai ngaji, kali ini kita bahas Fathur Rabbani saja ya. Karena lama kita nggak bahas ini ya. Jadi nanggung gitu, jadi Alhamdulillah kita ngaji Fathur Rabbani. Namun sebelumnya kita sapa-sapa dulu, Alhamdulillah sudah hadir Kang Akung tadi ya, Masya Allah. Kemudian Kang Dendo juga sudah hadir, alhamdulillah. Pak Mahmud Al-Banjari juga hadir, alhamdulillah. Pak Muhammad juga tadi sudah kelihatan hadir ya, alhamdulillah. Ustadz Nur Rahman juga sudah hadir, Pak Mus juga sudah hadir. Assalamualaikum hadir yai, Masya Allah. Terima kasih Kang Agung, semoga berkah selalu. Pak Marianto, Masya Allah. Ternyata Pak Marianto juga bergabung, Masya Allah. Gimana sehat Pak? Ya Allah. Susah ketemunya ini, Masya Allah. Bu Wiwin Hidayati juga sudah bergabung, alhamdulillah. Kumaha damang Bu Wiwin. Pak Muhammad, Assalamualaikum. Masya Allah, dengan love-nya yang 3 ciri khas beliau, yang begitu cintanya pada ilmu, subhanallah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Muhammad ya, Malaysia. Kemudian Nok Muznah, Assalamualaikum, izin ikut ngaji ya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Bu Wiwin Hidayati sang ceria kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bu Wiwin. Pak Muhammad sehat ya Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat selalu Pak Muhammad ya. Mudah-mudahan berkah. Amin, amin, amin. Terima kasih bunganya ya. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan. Azhar Abdullah juga sudah bergabung ya. Alhamdulillah. Bu Hidayati keduluan di Sapa Hatur Nuhun Pak Ustadz. Siap. Kan sudah kelihatan dari sini Bu. Masya Allah. Gimana kabarnya Bu? Pak Iwan juga sudah bergabung. Assalamualaikum Yai. Siap mengaji. Alhamdulillah. Siap Pak Iwan ya. Kemudian Titik ya. Titik juga sudah hadir ya. Pak Ijam juga sudah mulai kelihatan nih Pak Ijam. Azhar Abdullah juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Bu ini Hidayati seneng banget. Alhamdulillah. Subhanallah. Sehat selalu Bu. Mudah-mudahan berkah usianya ya. Masya Allah. Ilmu-ilmunya Bu Win berkah. Karena disampaikan kembali ya. Masa Barsa juga sudah bergabung ya Allah. Tinggal tunggu Pak Bahrudin. Mudah-mudahan beliau hari ini hadir. Bu Wiwin Hidayati. Amin ya Allah. Pak Muhammad. Bu Wiwin Hidayati dapat ketemu guru. Masya Allah. Luar biasa nih ya. Masya Allah. Orang-orang pencinta ilmu insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Kemudian sang dermawan kita juga sudah siap-siap hadir gabung ya, Masya Allah. Bu Wiwin, insya Allah. Masa Barsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikut dengan love-nya 3 juga, Alhamdulillah. Gimana Masa Barsa, sehat ya Mas ya? Pak Hadi Waluyo juga sudah siap bergabung. Pak Ijam, insya Allah Yai. Hasil belajar ini disampaikan lagi ke umat. Barokallah ilmunya Yai. Masya Allah. Luar biasa nih Pak Ijam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. C4 Masya Allah karya Sultanul Aulia ya ini tadi. Betul sekali. C4. C4 itu ingat di kampung ya. Nama beras. Win secepatnya Masya Allah. Nah ini beliau sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Sehat Pak Haji? Masya Allah. Gimana balongnya gimana?
Insya Allah mudah-mudahan saya doakan bisa buka cabang di At-Taubah ya. Masya Allah. Umu Ihsan juga sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat selalu. Alhamdulillah Umu. Waalaikumsalam warahmatullah. Bu Haja Iis. Hari ini berbuka ya Bu ya. Pak Barudin juga hadir. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Barudin. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Haji Muhammad. Alhamdulillah sehat. Titik saja. Assalamualaikum Yai. Selamat pagi sahabat semua. Waalaikumsalam. Titik. Gak ada namanya. Jadi pakai titik doang. Jadi saya bacanya Bu Titik ya. Mudah-mudahan Bu Titik sehat selalu Bu. Kemudian Bu Fitria hadir juga. Ini Bu Fitria. Masya Allah BIP ini Bu Fitria ya. Sehat selalu Bu. Monggo bergabung ya. Pak Joko Setiawan. Amin. Sehat Pak Joko. Masya Allah. Kemudian Hening Sidoarjo, Pak Munif juga hadir. Assalamualaikum hadir Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Munif. Sehat selalu Pak Munif ya. Masya Allah. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Hadir. Semoga Yai selalu sehat dan sentosa. Amin. Lalula juga hadir. Assalamualaikum. Sehat terus Yai. Siap. Masya Allah. Seempat jarang-jarang di pondok-pondok sekarang ngaji kitab ini. Sama satu lagi. Al-Ghunyah Barakallah tadi. Siap insya Allah ya. Suatu ketika. Pak Haji Muhammad punten titik ditulis namanya. Supaya saya kenal, nanti saya silaturahmi. Masya Allah. Jadi namanya Bu Titik. Pak Haji pakainya titik, jadi kita sebut Bu Titik. Begitu ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Cap Kiki juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samulihna Cap. Kemudian Pak Supri juga sudah bergabung. Pak Barudin, mohon doanya Pak Guru. Ini lagi nengok anak di pondok. Oh iya betul, Jumat ya Pak Barudin ya. Jadi jadwal nengoknya Jumat. Mudah-mudahan berkah dan anaknya soleh, soleha. Soleh ya, Pak Barudin anaknya laki-laki semua ya. Ada perempuannya Pak, Masya Allah. Kemudian Munadia Khira, Sang Khadijah Purwakarta. Bu Haji Hani, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Inilah sosok Siti Khadijah Purwakarta. Masya Allah, julukan dari Pak Haji Mamat, sang dermawan kita. Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Akung, amin. Gimana Pak Supri, sehat ya? Ustadz Azhari juga mulai bergabung ya. Azhari izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz. Siap. Pak Haji Mamat, Pak Barudin, Wilujeng lancar, amin. Pak Misbah. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Misbah, sehat Pak Misbah. Sehat selalu ya Pak ya. Pak Barudin yang di pondok laki-laki Pak Guru. Oh iya siap-siap, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh ya, yang bisa mengangkat derajat orang tuanya dari dunia nyampe akhirat. Masya Allah, luar biasa Pak Barudin ya. Tapi perjuangannya juga luar biasa. Ustaz Azhari amin. Munadia Khira, Kang Dendo amin. Gimana Kang Dendo? Trio Wek-Wek, Kang Dendo, Kang Akung, Pak Hadi Waluyo. Terima kasih hadiahnya. Masya Allah. Pak Misbah, Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Misbah. Mudah-mudahan istiqomah hadir Pak Barudin. Amin. Kemudian Pak Badruz Zaman, Pak Supri amin. Kang Abdul Papua. Assalamualaikum Yaiku. Semoga sehat selalu. Halaman 187 ya Fathur Rabbani, majelis ke-50 ada tulisannya ya. Kang Abdul Papua, Assalamualaikum Yaiku, moga sehat selalu. Alhamdulillah Kang Abdul. Masa Barsa, Pak Barudin, Barokallah, hati-hati dalam perjalanan, semoga lancar sampai tujuan. Masya Allah. Sehat selalu Pak Barsa ya Pak. Nah, Mas Sabarsa. Umu Ihsan amin. Ustaz Nur Rahman minta doanya semoga badan sehat kembali. Mudah-mudahan sehat lagi ya. Ustaz Nur Rahman lagi kurang enak badan. Mbak Ani juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Yai. Maaf telat. Baru ini. Kita baru mulai ini. Kita juga telat ya. Jadi nyampe rumah jam 8.
Tuh. Mas Endan juga hadir, alhamdulillah. Mas Endan sehat, Mas Endan ya. Kang Abdul Papua sehat selalu, Kang Abdul. Mudah-mudahan Kang Abdul tetap setia. Pak Mahmud Al-Banjari tadi mana tuh? Pak Mahmud sudah hadir. Abah Uji belum hadir, Pak Supri. Pak Edi Mustafa, assalamualaikum Yain. Derek ngawas kembali, siap. Pak Edi sehat selalu. Pak Jani juga hadir. Kemudian Mbak Arumi hadiro Yai, siap Mbak Arumi, mudah-mudahan Mbak Arumi sehat selalu. Pak Misbah nyimak Yai, nembe kitab yang bolong-bolong Yai. Boleh kan Yai, Pak Yai? Boleh. Kitabnya udah bolong-bolong ya. Mbak Fitria juga hadir, Khodam Hangit Cigombong Bogor Yai. Siap hadir, mudah-mudahan sehat selalu ya, Khodam Hangit. Abah Uji juga sudah mulai bergabung. Pak RT juga sudah mulai gabung. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Pak RT. Sehat Pak RT. Khodam Hangit. Amin Yai. Masya Allah. Kita mulai ya. Fathur Rabbani majelisnya ke-50. Halamannya 187. Pak Muhammad gimana Pak Muhammad? Sehat selalu Pak Muhammad ya. Masya Allah. Pak Hamid belum kelihatan ya Pak Muhammad. Abah Uji, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat bah? Saya suka kalau Abah sehat. Masya Allah. Abah selalu sehat ya. Saya senang kalau Abah pakai bajunya putih. Kelihatan sehatnya bah. Pak Diwaluyo, Abu Bakar sudah ada. Siti Khadijah sudah ada. Umarnya sudah ada. Umar bin Khattab itu Pak Haji Jarkasih. Nah beliau itu Umar bin Khattab. Begitu Pak Hadi. Ya, kemudian Pak siapa tadi? Time Iswar juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin melipir. Nah, waktu ketemu Time Iswar tuh saya nggak inget melipir. Itu Masya Allah. Terpukau dengan wajahnya Time Iswar gitu. Pak Muhammad, Masya Allah. Kang Akung. Nu Aiman yang nggak ada. Nu Aiman yang nggak ada. Apa nih Kang Akung? Abah Uji, assalamualaikum. Alhamdulillah sehat Ustadz. Sama mau melipir. Oh, sama mau melipir. Siap, Bah. Siap ya, kita bahas Fathur Rabbani. Nanti ada referensi sedikit di Tanbirul Mukhtarinnya. Time Iswar bisa aja Ustadz. Beneran nih saya lupa itu mau ngomong melipir itu. Ya lupa. Jadi terpukau dengan ayam bakar dari Siti Khadijah. Betul nggak Pak Haji Mamat? Masya Allah. Kang Akung, Abu Bakar sudah ada. Siti Khadijah sudah ada. Umar bin Khattab juga sudah ada nih Kang Akung. Abah Oji, Abah sehat? Masya Allah. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masa barsa sahabat Nuaiman. Munadia akhirah, waduh, Kang Akung Nuaiman yang belum ada. Nuaiman. Kang Abdul Papua, Abu Jahal belum ada. Lah yang nggak ada lah di sini Abu Jahal, Kang Abdul lah. Masa ada Abu Jahal ke sini? Abu Jahal kalau ngaji jadi sadar begitu kan. Oke, kita mulai ya. Sudah yang hadir banyak juga alhamdulillah. Mas Hendan sudah mulai ya. Pak Iwan, Kang Abdul Papua, jangan adalah. Tuh kan Kang Abdul. Kata Pak Iwan jangan ada gitu ya. Oke. Siap Pak Munif Naji ya. Pak Edi Mustafa siap. Bana 30. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak RT siap Pak RT. Pak Mahmud Al-Banjari siap. Nuaim, sahabat yang selalu membuat Rasulullah tersenyum. Masya Allah. Oke Kang Abdul ya.
Driver muda, siap. Waduh, itu punya Pak Munif itu. Siap. Driver muda ya. Pak Ermin 2000. Allah, itu apa maksudnya nih Pak? Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pak Mahmud Al-Banjari kata Munadi Akhira yang lucu, yang usil ya Pak. Ternyata kenal juga nih Munadi Akhira dengan Nuaim. Pak Diwaluyo, jawarannya Kang Akung dan Kang Deno, saya rakyat jelata saja. Kok begitu Pak Hadi? Siap Pak Hadi ya. Kemarin jadi mancing gak Pak Hadi? Katanya Pak Hadi dikerjain ya sama Kang Dendo. Nanti kalau balik lagi ke SD saya nanti dikerjain ya. Yuk kita mulai ya. Halaman 187 barisannya kedua ya. Nah ini barisan kedua. Tuh Kang Akung jangan gitu Pak Hadi. Juragan muda juga sudah hadir ya. Yuk. Ini dibaca sama dua kata ya. A-nya adalah istifham. Ma-nya adalah maknafi. Iya. Tatta'izu. Tatta'izu ini fi'il mudhari, fa'ilnya anta. Jadi fi'il madinya adalah itta'azu. Maji dua babnya ketiga. Ifta'ala. Yafta'ilu. Ya, yafta'ilu. Tatta'izu. Nah, cuman di sini pakai tasdid ya. Ustadzur Rahman. Oke, siap. Halaman 187 Kang Akung. Ya, 187 di sini ada tulisan nih makolahnya. Makolah majelisnya ke-50 ya. Ya, siap. Teh Irma Siti sepertinya mau bergabung ya beliau nih. Yuk. Siap Pak Haji Mamat, Ustadz Azhari, Pak Muhammad, Pak Hamid mana nih Pak Muhammad nih? Jadi ama ini A-nya adalah huruf istifham, Ma-nya huruf nafi. Teh Irma Siti 722. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Teh Irma. Mudah-mudahan Teh Irma sehat selalu ya Teh ya. Ustadz Azhari siap mencatat. Oke. Tatta'izu ini fi'il mudhari, fa'ilnya anta. B-nya huruf jar, ma-nya isim mausul sebagai majrur, maka depannya dibaca jaro. Nah, time isar punten, majelis berapa Ustadz? Loh, ini ada tulisannya kelihatan nggak di situ? Monggo di komen. Tulisan ini kelihatan nggak? Nah, Fathur Rabbani majelis ke-50. Monggo, kelihatan nggak? Pak Bana 30 amin. Ustadz Azhari ada tuh kan Munadi Akhira. Kelihatan tuh ini Fathur Rabbani majelis ke-50. Jelas ya, Mas Sabar saya jelas ya. Oke ya. Temisur, oh iya Ustadz maklum baru ngeh. Bu Wiwin kelihatan ada tuh kan, terang kata Bu Muhammad juga. Masya Allah. Makanya teh melipirnya jangan dari samping gitu. Cep Kiki. Ketiga. Apa tuh Cep? Oke, jelas kata Pak Hadi Waluyo. Kang Akung masih melipir. Temis berketawa. Siap Sri Wulan Ningsih. Monggo Mbak Sri. Nok Muzna Temis gak fokus.
Oke, Cewiki. Kak, Katingal. Oh, Katingal. Siap. Bacanya saya kurang fokus. Katingal. Katingal. Betul. Yuk. Jadi A-nya adalah huruf istifham, Ma-nya adalah nafi, tatta'idu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Bi huruf jar, Ma-nya isim mausul sebagai majrur. Jaro, ini fi'il madi, fa'ilnya huwa kembali ke emak. Alanya huruf jar, Ma-nya isim mausul sebagai majrur. Taqaddama. Nah, ini fi'il madi ya. Taqaddama ini fi'il madi. Fa'ilnya huwa kembali ke eman. Min huruf jar al-khalqi majrur yang dijarkan dengan kasro. Minnya huruf jar hadihi isim isaro sebagai majrur ad-dunya badal dari lafad hadihi. Oh, jadi kalau dunya itu mu'annas. Dunya itu perempuan ya. Kalau di sini kelihatan cantik. Tapi nanti di akhirat kita akan bahas nanti di Tanbihul Muqtarin seperti apa dia. Begitulah dunia ya, Masya Allah. Kalau di sini kelihatan cantik, tampak memikat. Semua orang itu tergila-gila kepada dunia karena tampak cantiknya. Tapi nanti kalau di akhirat dia tampak nenek tua yang busuk baunya. Masya Allah. Pak Fahri Ahmad juga hadir Cikarang, alhamdulillah. Nok Musna, surat apa Pak? Loh. Mbak Arumi, dunia itu perempuan, pantesan rumit. Oh, Masya Allah. Begitu Mbak Arumi ya. Emang Mbak Arumi, dunia itu perempuan. Ya, makanya memikat. Kata PRT, dunia. Oh, dunia. Sepertinya PRT kesem nih sama dunia nih. Sampai dunia, oh dunia begitu ya. Ustaz Azari, dunia itu mu'anaf, akhirnya tidak cantik. Waduh. Ya, awalnya cantik Ustaz ya. Waktu di dunia itu begitu menawan. Bana-bana memikat rewel. Siap yuk kita bahas ya. Jadi kalau kita artikan ama, A-nya itu apakah, Ma-nya itu nafi, tidak. Jadi kalau kita artikan tidakkah, begitu ya. Munadia khira, karena menua ya juga Ustaz. Pak Haji Muhammad, Mbak Arumi, dunia itu indah, menyenangkan. Tuh, itu kata Pak Haji Muhammad. Makanya beliau terlihat muda terus ya. Karena banyak tertawa beliau tuh, banyak senyum ya. Ya. Mulutnya senyum, dompetnya juga senyum ini beliau. Jadi tidak muka cemberut, dompet cemberut. Masya Allah. Itu namanya celaka 15 gitu ya. Bukan 12 lagi tuh. Ya. Kalau Pak Haji Mamat tuh mulutnya tersenyum, dompetnya juga tersenyum. Lanjutlah. Pak Haji ya lanjut ya. Saya ketawa terus sampai mau nangis ya. Ustaz Rahman, Masya Allah, Tabarakallah. Yuk lanjut ya. Sampai mana nih Pak Hadi? Kang Dedo nganggut-nganggut. Iya. Sama Pak Supri. Iya. Begitu ya Pak Supri ya. Masya Allah. Tuh Kang Dedo sampai ketawa. Itu. Ya, begitulah dunia. Bana-bana, Masya Allah. Sang dermawan. Masya Allah. Bana-bana kenal Pak Haji Mamat. Ya, beliau itu sang dermawan. Masya Allah. Tatta'izu itu fi'il mudhari tadi, fa'ilnya anta. Jadi tidakkah engkau mengambil nasihat? Oh, Masya Allah. Jadi diartikannya gitu, Nokmusna. Tidakkah engkau mengambil nasihat? Bima jaro alaman takodama. Nah, begitu ya. Terhadap apa-apa yang ia terjadi. Jaro itu, jaro yajri. Makanya ada tajri min tahtihal anhar gitu kan ya. Jadi arti aslinya mengalir, yang dimaksud adalah lewat, yang dimaksud adalah terjadi.
Jadi terhadap apa yang ia terjadi alaman takodama atas orang dulu. Gitu. Jadi emaknya isi mausul sebagai majrur, maka butuh silah. Takodama ini fi'il madi, fa'ilnya huwa. Ya, dia dulu. Jadi maksudnya yang terjadi atas umat terdahulu atau yang terjadi atas orang dulu. Nah, lihat orangnya dari sini, minal khalqi, bagian dari manusia. Nah, itu. Jadi yang dimaksud adalah manusia. Min hadhihi dunya. Minnya huruf jar, hadhihi majrur, isim isyarat sebagai majrur. Maka adunya adalah badal dari lafaz hadhihi. Jadi dunia itu adalah isim yang jar. Begitu ya. Jadi dari dunia ini boleh atau juga diartikan tentang urusan dunia. Begitu ya. Ya itu. Jadi kita itu diperintah untuk bisa mengambil nasihat. Tuh ini. Tidakkah engkau mengambil nasihat terhadap apa yang telah terjadi atas orang dulu? Minal khalqi min hadhihi dunya. Gitu. Jadi Pak Ulin, cara membedakan ama nafi sama ama adapun gimana ya? Oh, kalau ama adapun itu satu kata, Pak. Satu kata. Amma. Kalau ini ama. Jadi ini dua kata, a satu, ma satu. Begitu, Pak. Ya, begitu ya. Kalau ammanya adalah pakainya artinya adapun, itu ketemunya mubtada dan menjelang khobarnya ada fa'robitoh. Begitu, Pak. Itu baru amaknya artinya adapun ya. Nah, itu huruf syarat wa tafsil namanya. Jadi di depannya harus ketemunya mubtada. Kalau mubtada itu isim. Nah, kalau tatta'izu ini adalah fi'il. Jadi tidak dibaca satu kata. Jadi dibacanya dua kata. A dan ma. Jadi kelihatan dari depannya. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau depannya itu isim, berarti amma satu kata. Yaitu huruf syarat wa tafsil. Nanti kata depannya adalah mubtada, berarti isim. Dan menjelang khobarnya ada fa'robitoh. Gitu Pak. Tapi kalau depannya fi'il, jadi ama ini adalah dua kata. A satu, emaknya nafi. Nah begitu kira-kira ya Pak Ulin ya. Pak Ulin mudah-mudahan istiqomah hadir terus ya Pak Ulin. Mbak Uti Janiwa juga sudah hadir saya. Mau hadir nih ya beliau. Begitu Kang Akung, Kang Dendo, Mas Sabarsa, Pak Bahrudin, Pak Haji Mamat, Bu Wiwin, Hidayati, Pak Muhammad, Ustadz Azari, Pak Hamid 60 nih belum kelihatan nih kemana nih. Oke Pak Ulin, terima kasih. Siap. M. Rizky Abdillah SY, alumni Pundi Panjenengan Yai. Masya Allah. Di sini tidak boleh menyebutkan alma mater ya, nanti saya kena pelanggaran. Pak Mas Duki, Assalamualaikum Ustadz. Lamongan hujan Ustadz. Berarti adem Pak Mas Duki. Tapi suara saya jelas Pak Mas Duki ya di Lamongan ya. Oke. Pak Fahri Ahmad. Ama bukannya istifham ya. Nah kalau ama istifham itu an ditambah ma. Gitu. Hanya huruf cer. Ma-nya isim istifham. Sehingga dihilangkan alifnya. Kalau tampak amma pakai alif maknya, maka itu namanya maknya isim mausul. Begitu. Ya, begitu ya. Bisa dipahami? Ya itu. Jadi perlu kita sering latihan ya. Jadi kita paham. Pak Mas Tuki Al-Banjari, Pak Mas Tuki berkah Pak Khodam Hangit. Adem seperti pengajian jenengannya. Subhanallah. Masya Allah. Khodam Hangit. Mbak Uti Janiwa, Assalamualaikum Yai, maaf telat. Mbak Uti, nggak apa-apa Mbak Uti. Pak Mas Tuki suaranya jelas Ustaz. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jelas juga masuk ke hatinya. Begitu Pak Mas Tuki.
Kang Dira juga sepertinya mau hadir ya. Iqbal, Pak Iqbal juga mau hadir. Udah nih telat Yai. Masya Allah. Dari mana aja nih? Pak Iqbal. Munadia Khira amin. Kang Dira assalamualaikum Yai. Sehat, sehat. Gitu Kang Dira. Terima kasih Kang Dira, semoga berkah. Bu Mimi hadir nggak hari ini Bu Mimi? Umu Isan lanjut Pak Ustadz, siap. Siap Umu, untuk Umu siap. Masya Allah. Nah begitu ya. Jadi bima jaro alaman. Taqaddama minal khalqi min hadhihi dunya. Jadi tidakkah engkau mengambil nasihat terhadap apa yang terjadi atas orang dulu, minal khalqi, dari manusia, min hadhihi dunya, dari dunia ini, atau boleh juga diartikan tentang dunia ini. Tuh, jadi banyak manusia berkaitan dengan dunia, bermasalah dengan dunia, akhirnya hidupnya celaka. Itu yang harus kita ambil pelajaran. Bagaimana Qorun? Ya, Qorun itu ditelan bumi hidup-hidup. Apa penyebabnya? Dunia. Qorun merasa apa yang dimilikinya adalah hasil usahanya, sehingga muncul sifat bakhilnya. Padahal Qorun itu masih satu kakek dengan Nabi Musa. Ya, jadi silsilah tidak jaminan ya. Nah, ingat materi yang kemarin. Ketika seseorang membanggakan keturunannya, tapi tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, tidak dibarengi dengan tawadhu, maka tidak akan menjadi baik. Begitulah Qorun ya. Qorun itu dengan hartanya menyebabkan dirinya ditelan bumi. Fir'aun dengan kekuasaannya akhirnya ditelan lautan. Oh, Masya Allah. Itu yang harus kita ambil pelajaran. Gitu. Seorang istri membangkang kepada suaminya, yaitu istrinya Nabi Nuh. Akhirnya ditelan banjir. Anaknya Kan'an pun demikian, durhaka pada ayahnya. Dia pun ditelan banjir. Ya, itu yang diperintahkan, kita harus mengambil nasihat. Begitu Kang Akung. Mas Iman Cahya, assalamualaikum Pak Yai. Masya Allah, Mas Iman, ketemu lagi Mas Iman ya. Mudah-mudahan Mas Iman tetap setia. Masya Allah. Begitu ya Mas Iman ya, subhanallah. Nah, begitu. Pak Tabrani mana ya? Pak Tabrani lama ya nggak ketemu. Baik Yai, kata Mbak Uti Janiwa. Ya begitu. Ambil pelajaran. Atau di sekitar kita. Atau orang tua kita. Kakek nenek kita. Ketika mereka berbuat buruk, apa akibatnya? Begitu. Mas Iman, pasti Pak Yai itu selalu. Masya Allah. Luar biasa nih. Mas Iman Cahya. Masya Allah. Begitu ya. Jadi kita itu diperintah untuk bisa mengambil nasihat. Karena nasihat itu tidak mesti berupa ucapan. Kejadian. Apa yang dialami oleh orang dulu. Dan apa yang dialami oleh sekitar kita. Nah, makanya di sini dipertanyakan. Ama tatta'izu bima jaro alaman taqaddama minal khalqi min hadhihi dunya. Begitu. Mbak Eni juga hadir. Assalamualaikum guru. Maaf telat. Monggo Mbak Eni. Mudah-mudahan Mbak Eni sehat selalu. Begitu Bu Iwin. Gimana nih Bu Iwin? Masih menyimak? Mondar mandir kayak Mbak Uti? Nah begitu kira-kira Umu Ihsan ya. Mudah-mudahan Umu tetap semangat. Gitu. Banyak orang habis waktunya karena mengurusi dunia. Ya. Betul. Lihat Sa'labah. Siapa beliau Sa'labah? Ada fokus, Masya Allah. Ada fokus begitu ya. Lihat Sa'labah. Beliau terbuat dari orang yang amat sangat miskin. Beliau punya baju satu ketika sholat bergantian dengan istrinya.
Apa yang terjadi? Ketidaksabarannya mendorong dirinya untuk minta didoakan oleh baginda Nabi. Dan kata Nabi, jangan, kau lebih baik seperti ini. Tapi beliau membayangkan sesuatu yang fata morgana. Ketika dunianya ada pada dirinya, dia membayangkan hidupnya akan taat. Ibadahnya akan tenang. Tapi apa yang terjadi? Ketika didoakan oleh Rasulullah untuk kaya, lalu diberi kambing, dan dia sibuk dengan kambingnya. Itu namanya min hadhihi dunya. Begitu. Pak Muhammad Al-Banjari siap. Wala rif'atu bi ghairi tawadu'in. Masya Allah. Luar biasa nih Pak Muhammad Al-Banjari. Nah begitu. Sampai-sampai diminta zakatnya. Diingatkan zakatnya. Dia mengatakan bahwa ini hasil kerja kerasku. Mirip dengan Qorun. Begitu. Bu Mimi juga sudah hadir. Alhamdulillah, gimana Bu? Sehat Bu? Anaknya sehat Bu? Oke, mudah-mudahan sudah diorder ya Bu ya. Biar cepat diminum. Mudah-mudahan satu obat yang Allah beri. Amin. Begitu. Ya. Hati-hati dengan dunia Pak Supri. Pak Supri ini masih kuat, Masya Allah. Beliau itu bisa manggul beras 50 kilo. Saya teringat ketika di Pak Haji Mamat Sang Dermawan kita. Dikasih beras setengah kintal. Pak Supri panggul sendiri menuju kendaraan saya. Luar biasa. Sehat selalu Pak Supri. Masya Allah, Pak Supri luar biasa ya. Begitu kuatnya beliau ya. Masya Allah. Begitu ya, Kang Dendo. Ada yang manggul 10 kilo, Kang Dendo. Pamer. Manggul 10 kilo tuh pamer keliling kemana-mana. Pak Muhammad luar biasa. Pak Supri, alhamdulillah. Kang Dendo, nggih ya, Mbak Uti, Pak Haji Muhammad. 5 kilo, 5 kilo Pak Haji ya. 5 kilo. Pamer kemana-mana. Masya Allah. Kalah sama Pak Supri. 50 kilo. Tidak diviralkan. Kang Agung sampai ketawa. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Kang Dendo, beras dari Pak Haji Mamat gak muat di wadah saya sampai luber. Udah dia kira ketawa. Subhanallah. Pak Supri 50 kilo, diem-diem. Dia 5 kilo pamer. Masya Allah. Siapa Muhammad Al-Banjari? Mbak Ani, dunia dikejar, tapi nggak ada ujungnya. Oh begitu Mbak Ani, ya begitu. Pak Mas Tuki, musim lagi musim. Manggul beras Ustaz. Betul Pak Mas Tuki, musim manggul beras. Time is where kantongnya putus. Kan Masya Allah. Tadi walau saya juga kuat ya. Saya panggul sendiri. Siap. Lanjut ya. Kang Akur, waduh. Lanjut. Balik lagi. Beberapa kisah yang ada pada orang dulu yang tergila-gila terhadap dunia berujung dengan celaka. Itu yang harus kita ambil pelajaran. Ya. Makanya dilanjut di sini. Nah, dilanjut di sini. Utlub. Nah, ini fi'il amar. Fa'ilnya anta. Utlub. Kemudian di sini ada wah, ini al-khilaso ya. Al-khilaso. Bener nggak? Al-khilaso. Kholaso yukholisu khilas. Itu ya. Khilas. Minha. Minnya huruf cer, hanya domir mutasil sebagai madul. Jadi ini maf'ul ya. Maf'ul.
Nah, karena di sini akhirannya sukun, utlub, kemudian di sini ada al, maka dihidupkan dengan kasroh. Jadi utlubil khilaso, gitu ya. Minha. Jadi carilah kemurnian darinya. Nyanya kembali kepada dunia. Ya. Apa sih kemurnian dunia itu? Dunia itu mazru'atul akhirat. Gitu. Itu murninya dunia. Mazru'atul akhirat. Ladang untuk akhirat. Dan dunia itu adalah kendaraan yang tercepat menuju akhirat. Itu namanya khilas. Ya. Jadi murninya dunia itu ya seperti itu. Jadi bukan penghalang manusia. Aslinya itu begitu. Mazru'atul akhirat. Tanaman yang akan dipetik nanti di akhirat. Makanya tuntut kemurnian dari dunia. Nah, itu. Tuntut kemurnian dari dunia. Begitu maksudnya ya. Tuntut terhadap kemurnian dari dunia. Begitu maknanya. Jadi jangan sampai dunia itu menjadikan diri kita celaka. Teh Mimin juga hadir, alhamdulillah nih. Di tengah-tengah kesibukannya beliau masih tetap hadir, subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan berkah selalu Teh Mimin ya. Masya Allah. Sehat selalu Teh. Begitu ya. Jadi pertama kita diperintahkan untuk mengambil nasihat terhadap apa yang terjadi pada orang dulu tentang dunia. Dan kembalikan kemurnian dunia. Begitu maksudnya. Jadi kita itu menghadapi dunia bahwa dunia itu adalah kendaraan tercepat untuk menuju akhirat. Kalau kita tidak disimpan, tidak dihidupkan dulu di dunia, gak mungkin kita akan hidup di akhirat. Artinya tidak bisa berjaya di akhirat. Kembalikan gitu. Ya, tuntut kemurnian dunia. Begitu. Gimana caranya? Nah, itu nanti ke bawahnya. Begitu ya. Bunda Ratna juga siap hadir ya. Masya Allah. Sehat Bun? Oke. Mbak Yumidah juga sudah hadir lagi ya. Alhamdulillah. Mbak Yumidah sehat selalu Mbak Yumidah. Nah, di sini kita mulai cara-caranya ya. Trik-triknya begitu Kang Dindo. Bunda Ratna, Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Ustadz. Siap Bun. Masya Allah. Ahli. Ya. Ahli. Akhla'a yukhli'u ahli. Gitu ya. Jadi ahli. Akhla'a yukhli'u ahli. Aduh lumayan juga bacanya ya. Ini fi'il amar juga ya. Ini fi'il amar. Nah, fi'il amar. Gitu. Tanggalkanlah. Begitu ya. Bukan tinggalkanlah ya. Tanggalkanlah. Ikhla. Oh ikhla. Tanggalkan gitu ya. Kalau ikhla tanggalkan. Tapi kalau akhli tanggalkanlah. Begitu Bu Haji. Ya, mana yang enak? Kalau ikhla itu berarti mujarrad. Artinya engkau tanggalkan. Ya. Nah, kalau akhli engkau tanggalkanlah dengan sekuat-kuatnya. Nah, itu jadi ada makna lebih dalamnya. Fatimah Khaina. Nah, inilah Mbak Erlina Siti. Assalamualaikum. Maaf baru masuk. Ada tamu tadi Pak Ustadz.
Siap. Mbak Erlina ya pakai akunnya anaknya nih. Fatima Kaina. Masya Allah. Libasa. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudof. Haknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Ya, tanggalkanlah boleh juga, lepaskan boleh ya. Lepaskan baju dia. Jadi baju dunia gitu ya. Baju itu fungsinya apa? Menutup aurat ya. Nah gitu. Satu. Kemudian wa ahrim minha, dan engkau berlari dari dunia. Gitu. Berlari itu menjauh, bukan mendekat. Ya. Jadi berlari itu menjauh, maknanya bukan mendekat. Baju apa selimut Yai? Ya boleh baju, boleh selimut Pak Haji. Yang penting ini adalah apa ya, satu kebanggaan ya. Jubah, nah ibaratnya begitu kan. Orang kadang tidak mau melepaskan jubahnya. Nah itu apa artinya berarti? Kehormatan dirinya. Dirinya menjadi mulia karena dia. Nah itu. Nah itu namanya libas. Jadi maknanya lepaskan kebanggaan dunia, boleh begitu ya. Kekaguman dunia, lepaskan. Itu maknanya. Kita kalau tidak ada dunia, itu kadang orang itu merasa rendah diri. Begitu. Tapi kalau hidupnya bergelimang dunia, pakaian dunia ya pakaian nggak mesti baju ya Pak ya. Ya bisa juga kehormatan, bisa juga kepemilikan begitu Pak. Ya, kita kalau mempunyai sesuatu hal dunia itu kadang kita merasa bangga. Lihat surat Al-Hakumut Takasuru Hatta Zur Tumul Maqabir. Itu yang dimaksud Pak. Ya. Jadi kadang kita bangga dengan kehadiran dunia. Dan kebanggaan kita kadang muncul unsur kesombongan. Ya, begitu. Kendaraan bagus, itu kadang muncul kesombongan. Itu libas. Ya, itu. Rumah yang mewah, pekerjaan yang keren, gitu. Itu membuat seseorang itu muncul kesombongannya. Itu namanya libas. Nah, lepaskan dia. Nah, itu maksudnya. Tanggalkan. Tanggalkan itu berarti kalau bahasa Jawanya apa, Pak Hadi? Cantolakan. Bahasa Jawa. Lalula mana lalula nih? Libas sesuatu yang melekat jiai. Ya, boleh. Sesuatu yang melekat itu. Karenanya kalau kita dilem dengan dunia, itu kebanyakan ada kesombongan di situ. Ya, beda dengan keimanan di situ. Ya, kalau yang dilem keimanan itu seperti Nabi Sulaiman. Dunianya adalah ujian bagi dirinya. Ya, begitu. Jadi tidak sombong. Tapi kalau melekatnya tidak dibarengi dengan iman, itu namanya nanti unsur kesombongannya lebih tinggi. Makanya di sini diperintahkan untuk tanggalkanlah. Iya Pak Hadi. Cantel no. Begitu Pak Hadi. Ya. Terus wa ahrib minha. Dan engkau larilah menjauh dari dunia itu. Nah ya gimana Ustadz? Kalau aku lari dari dunia itu gimana? Gimana dengan keluargaku? Gimana dengan anak-anakku? Gimana dengan biaya sekolah anakku? Gimana dengan dapurku? Nah,
Itu yang dimaksud dengan a'innakum. Nah gitu kan ya. A'innakum la tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Al-An'am ayat 19 itu. Ya. Kadang kita tidak terasa bersama Allah itu ada kekuatan lain. Padahal hanya Allah yang punya kekuatan. Ya. Ketika kita tidak punya dunia, kemudian kita merasa tidak punya kekuatan, berarti dunia itu mempunyai kekuatan. Dan itu namanya ma'allahi alihatan ukhra. Gitu. Ya. Jadi kalau kita masuk nanti kategori bagian dari orang musyrik, gimana itu? Relakah kita? Ya, nanti dikumpulkan. Al-An'am 119 tem. Ya. Nanti dikumpulkan dengan mereka, kita tidak ridho. Tapi Allah itu tidak pernah salah mengumpulkan hambanya. Orang soleh akan berkumpul dengan orang soleh. Orang yang tidak soleh akan berkumpul dengan orang yang tidak soleh. Gitu. Ya, makanya hati-hati. Ya, nyambung ya. Mana nih Pak Muhammad? Merah putih, mantap Ustaz. Mudah-mudahan menjadikan istiqomah. Amin. Pak Haji Mamat. Mapi pulus, leles. Ya begitu Pak Haji. Jadi kita itu sudah digiring pemikiran kita, ya, sepertinya punya kekuatan. Dunia itu punya kekuatan. Aslinya tidak punya ya. Yang punya kekuatan itu Allah. Makanya di sini ada kalimat begini nih, yang di bawah itu. Coba kita perhatikan yang di bawah. Ini, alaikum bil muwafaqati lahu. Wajib bagi kalian untuk taat. Bil muwafaqah itu setuju. Berarti maknanya itu taat. Kita cukup hanya taat. Begitu. Jadi cukup untuk taat kepada Allah. Kenapa kita harus taat kepada Allah? Fahuwa a'lamu minkum bikum. Gitu. Fahuwa a'lamu minkum bikum. Karena Allah itu a'lamu. Lebih mengetahui minkum tentang kalian, bikum daripada kalian. Jadi jangan merasa kita lebih tahu tentang diri kita daripada Allah. Allah sendiri yang sudah memberikan pernyataan fahuwa a'lamu minkum bikum. Aku lebih mengetahui tentang kalian daripada kalian sendiri. Begitu. Pak Muhammad dibaluti dunia sejak kecil ya. Mbak Arumi apa ini Mbak Arumi? Jadi ufawidu amri ilallah aja ya. Itu betul. Ya, Mbak Arumi ya, Masya Allah. Mbak Arumi luar biasa ini beliau. Umu Ihsan subhanallah. Nah, gitu. Jadi kadang kita itu lebih tahu tentang diri kita. Padahal yang lebih tahu tentang diri kita adalah Allah. Fahuwa a'lamu. Ini isim tafdil ini. Maknanya lebih. Jadi yang lebih mengetahui. Teruskan laisa. Kan udah ini Pak Haji. Laisa kullu ma fihi maslahatun lakum yutli'ukum alaihi. Begitu Pak Haji. Ya kan? Setiap sesuatu yang di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi kalian, laisa. Tidak mesti yutli'ukum alaihi. Tidak mesti Allah tampilkan kepada kalian sesuai dengan yang kalian inginkan alaihi. Ya.
Pengennya dompetnya tebel, tapi nyatanya dompetnya itu anadzofatu minal iman. Begitu Kang Dendo. Pak Hadi. Ya, ya, kadang seperti itu. Tapi yakinlah, laisa kullu ma fihi maslahatun lakum yutliukum alaihi. Begitu. Bu Wiwin ketawa. Kang Akung ke kamar kecil. Kang Dendo dompet sehat. Ya. Jadi belum tentu sesuatu yang buruk itu di dalamnya tidak ada maslahat. Pasti ada maslahat ya. Sesuatu yang buruk yang dimaksud itu yang tidak cocok gitu. Ya, tidak cocok dengan keinginan kita. Nah, gitu ya, balik lagi ke atas. Nah, begitu. Masa Barsa mana suaranya nih? Pak Bahrudin mana suaranya? Abah Oji mana suaranya? Pak Supri mana? Masya Allah. Kang Abdul mana nih? Pak Hanif? Pak Munif? Hening? Mana suaranya nih? Masya Allah. Kang Agung Abah Oji sehat. Gitu. Serius katanya. Oh gitu. Bu Iwin jadi tenang Pak Ustadz. Oh begitu Bu. Sepertinya ada yang tampil nggak cocok nih Bu Wiwi. Pak Muhammad khusyuk itu, Masya Allah. Pak Hamid 60, maaf, Masya Allah. Seger Pak Hamid. Masya Allah, deket pintu kan apa deket jendela nih Pak Hamid. Fatimah Kaina pada khusyuk Pak Ustadz, Masya Allah. Pak Mahmud Al-Banjari. Kebanyakan manusia terhipnotis dengan kesenangan dunia ya. Nah itu dia Pak Mahmud. Ya, makanya amatat ta'idu bima jaro alaman taqaddama minal khalqi min hadhihi dunya. Nah, ini yang perlu diingat ya. Kita harus mampu mengambil nasihat dari peristiwa orang dulu yang berurusan dengan dunia. Mbak Ayu Musrifah, Masya Allah Mbak Ayu sehat Mbak Ayu. Masya Allah nih. Jeruknya manis Mbak Ayu. Jeruk. Verifikasi dulu ya bentar ya. Ini ada verifikasi dulu. Nah, Alhamdulillah. Nok Muzna mempesona perempuan. Masya Allah. Kang Akung Mbak Ayu, beras masih ada. Waduh nih semua bawa beras nih, saya nggak ada yang manggulin beras, ini gimana nih Sanggar Mawar. Aduh Masya Allah. Lanjut ya, mudah-mudahan semakin paham. Ustaz Azari masih mencatat. Iya. Lanjut. Oke siap Ustaz. Jadi tanggalkan baju dunia. Karena ketika dia melekat tanpa keimanan, bukan lagi mazru'atul akhirat, tetapi dia yang akan menyetir kita. Coba lihat yang halaman sebelumnya. Nah ini. Nah, perhatikan halaman sebelumnya. Nah ini. Halaman sebelumnya ya. 186. Ini yang dipanggil adalah orang bodoh. Ya, orang yang bodoh tentang dunia. Ya jahilan bid dunia. Wahai orang yang tidak mengerti tentang dunia. Lau araftaha, seandainya engkau mengenal dunia, ma tolabtaha, maka engkau tidak akan mencarinya. Kayaknya gak cocok ya Kang Akung. Cocok gak Kang Akung? Masya Allah. Seandainya. Ini lau ya. Kalau lau itu tidak terjadi ya. Jarang itu yang bisa betul-betul kenal
Lau araftaha, seandainya engkau mengenal dunia, ma talabtaha, maka engkau tidak akan mencarinya. Gitu. Kenapa? Mana di akhirnya mah gak nyari, katanya dikasih suami. Masya Allah. Lah terus, nah ini dia. In ja'at ilaika at'abta ka, gitu ya. Jika dunia itu datang kepadamu, niscaya dunia itu abad, berarti ya, abad, bacanya gitu, abad, maka dunia itu akan merepotkanmu. Gitu masa barsa, Kang Agung, Kang Dendo, Pak Muhammad, ya, Masya Allah. Jadi kalau dunia itu datang kepadamu, dunia itu akan merepotkanmu. Bu Wiwin sekarang dapat duit 100 juta. Kira-kira ngaji nggak, Bu? Kayaknya sibuk belanja. Ah, nanti ada YouTube-nya ini, ah nanti aja di YouTube-nya sama aja kok. Nah, begitu kan, Bu? Iya. Jadi akan menyusahkanmu. Jadi kalau dia datang akan menyusahkanmu. Nah, Pak Mahmud Al-Banjari, Masya Allah. Betul kan kata Umu juga belanja. Ngajilah kan duitnya. Duitnya lau. Ini misalnya kenyataan, Bu. Ya kan? Makanya fi'il madi. Ya. Jika dia datang ilaika kepadamu, abatska, niscaya hia, ini domirnya hia kembali ke dunia. Dunia itu pasti akan menyusahkanmu, akan merepotkanmu. Jadwal jam segini itu jadwal ngaji gitu. Malah diganti jadwal belanja. Begitu Kang aku. Harusnya enak duduk dengerin sambil minum kopi, makan bala-bala, itu mah. Ya gitu ya Pak Supri ya. Nyambung Abah Oji. Nah begitu. Dah lanjut. Balik lagi. Tinggal selesai. Masya Allah. Mana sampai mana Kang Agung? Engkau berlarilah dari dunia. Jadi disuruh berlari gitu. Beli joran pancing. Pak Barudin untuk mancing ya. Pak Muhammad, kalau bersama Ustadz bisa diatur dunia ini persis sang dermawan kita. Masya Allah. Siapa Muhammad? Kemarin Pak Muhammad itu makan apa itu Pak? Ya, itu khas Indonesia. Pak Muhammad, itu khas Indonesia ya yang Pak Muhammad makan itu. Dari Bandung ya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti kapan-kapan makannya di Indonesia Pak Muhammad. Ya. Iya Ustadz, oh gitu ya. Iya, nanti kapan-kapan makannya langsung di Bandungnya gitu. Di Indonesia, nanti diantar sama Pak Haji Muhammad. Rafri itu ternyata Pak Haji Jarkasi kalau nggak salah itu. Bener nggak? Teh Mimin bergabung lagi. Time is bersiap ngawal tuh. Ke Bandung Tem. Sama Pak Haji Muhammad dibarengi dengan Pak Muhammad. Makan khas Bandung itu. Dikira udah selesai. Masya Allah. Dikira udah selesai. Asal. Nah begitu ya. Luar biasa. Yumidah. Mbak Yumidah juga bergabung ya. Kang Abdul Papua masih Kang Abdul. Lanjut ya. Nah ini bagus banget ini ya. Nah baru berikutnya di sini ada akhli. Bisa juga ikhlak.
Tadi kata Munadia, kira ikhla libasan nafsi. Nah gitu ya. Ikhla tadi sudah ada atau akhli sudah ada tadi. Artinya lepaskanlah. Engkau lepaskan. Nah gitu ya. Kalau akhli engkau lepaskanlah. Dengan semampunya. Bukan semampunya. Dengan sekuat kemampuanmu. Nah begitu ya maknanya itu. Nah. Jadi kita disuruh melepaskan baju nafsu. Nah itu. Terus wasir. Sir ya. Engkau berlarilah. Berjalanlah ya. Tapi bisa diartikan berlarilah. Ila babil haqqi. Kepada pintu Allah Azza wa Jalla. Nah gitu. Nah baru di sini ada kalimat Iza. Iza ini dzaraf bermakna syarat. In khalaqta. Jika engkau mampu melepas min nafsika dari nafsumu faqad in khalaqta mimma siwallahi azza wa jalla. Nah, perhatikan baik-baik ya. Pak Barudin siap ya. Pak Husni Badarudin juga hadir ya. Nah, perhatikan baik-baik. Suluh jiwa juga hadir alhamdulillah. Nah ini beliau warna-warni. Wah, beliau sudah hadir ya. Mudah-mudahan berkah selalu nih warna-warni. Ya, saya ganti Sang Umar kita. Begitu ya Kang Dendo ya. Jadi Sang Dermawan sudah ada. Gitu. Jadi sekarang Sang Umar kita. Beliau nih warna-warni ya. Tegas begitu kan ya. Masya Allah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Teh Mimin, bukan Yai Amir dia. Kang Dendo setuju Yai. Saya mencari Khadijah. ada Sang Umar, ada Khadijah, ada. Masalah Pak Adi setuju. Nah, udah benar ya. Komplit lah sudah, Masya Allah. Lanjut ya. Nah, jadi mana tadi? Ini. Idza in khalaqta. Jika engkau terlepas min nafsika dari nafsumu, faqad in khalaqta mimma siwallahi azza wa jalla. Maka sungguh engkau terlepas dari sesuatu yang selain Allah azza wa jalla. Jadi selain Allah Ta'ala, selain Allah itu lepas. Berarti yang ada pada hati kita Allah. Halaman 187 Teh Mimin ya. Gitu. Ini ada nih majelisnya ke-50. Nah, jadi kalau kita bisa melepaskan diri dari nafsu kita, maka kita juga telah terlepas dari selain Allah. Berarti yang ada pada diri kita itu Allah. Gitu. Apa maksudnya ini? Ini dalam ya. Sudah nggak marah. Gitu. Selalu menerima. Selalu tersenyum. Gitu. Tidak ada cemberut dalam hidupnya. Cocok, tidak cocok. Biasa. Itu namanya sudah terlepas. Seseorang ngomong tidak enak. Kedengeran ke telinga kita. Keluarin lagi. Tidak disimpan di dalam hatinya. Lepas. Begitu. Ya. Jadi kalau kita bisa lepas dari nafsu, maka lepas pula selain Allah pada diri kita. Berarti kita nggak punya nafsu. Nggak gitu kalimatnya. Nggak gitu konsepnya. Yang dimaksud terlepas itu berarti nafsu itu sudah menjadi
mutmainah. Begitu. Sudah menjadi mutmainah. Ya. Nah, coba kita perhatikan lanjutannya. Nah ini. Wa in kana ma siwahu. Nah ini adalah huruf syarat. Karena fi'il madi nakis. Maknya isim mausul sebagai isim kana. Siwa ini adalah zorof ya. Wahwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Siwahu ini tidak bisa menjadi silah mausul. Berarti dia menyimpan fi'il. Ya. Jadi jika apa yang atau jika sesuatu yang selain Allah itu baru di sini ada tabi'an. Nah ini tabi'an ini adalah khobar kananya. Pengikut lin nafsi, linya huruf jar, an nafsi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ya, jadi saya ulang di sini. Jika sesuatu selain Allah adalah, nah itu kan tabi'an itu kan khobar ya, khobar kana adalah pengikut lin nafsi kepada nafsu. Fa, nah ini fa-nya adalah robitoh. Nah ini adalah fi'il amar. Maka engkau telah lepas an-nafsika dari nafsumu. Begitu, Masya Allah. Jadi kita mengetahui kita lepas dari nafsu, maksudnya nafsu itu sudah terdidik ya. Itu ketika seperti apa? Nah ini di sini. Jika sesuatu selain Allah adalah, selain Allah ya, ingat selain Allah itu adalah tabi'an lin nafsi, pengikut terhadap nafsu, fanah, ini fanah, fa-nya robitoh, nanya fi'il amar dengan fa'ilnya anta, maka engkau terlepas ya, an-nafsika dari nafsumu. Oh, bukan terlepas, maka engkau lepaskanlah dari nafsumu. Nah, maaf ya, maknanya harus pas gitu kan ya. Kalau tidak pas salah maksud. Sulu jiwa sosoknya ada di Pak Ustadz. Masya Allah. Pak Iwan, apapun yang didapat dan terlepas dari kita selalu menerima ya yai. Nah itu dia. Coba saya ulang lagi ya. Jadi kalau menerjemahkannya salah, titik komanya salah juga. Coba perhatikan baik-baik. Jika sesuatu selain Allah gitu, adalah pengikut nafsu, berarti selain Allah pengikut nafsu, ya berarti kita itu masih terdorong gitu kan. Fanah, maka engkau lepaskan. Ya, maka engkau lepaskanlah an-nafsika dari nafsumu. Nah kemarin kan sudah diajarkan ya, bagaimana cara mendidik nafsu kan. Nah di sini kan ada, masih ingat nggak? Nah, idribha, pukullah dia bisautil ju, dengan cambuk rasa lapar. Iya kan? Kemudian amniha hazzoha, cegahlah dia terhadap bagiannya. Artinya jangan sampai nafsu itu bekerja dengan fungsinya. Apa itu? Menghalangi kita untuk tidak ibadah. Kemudian wa ufiha haqqoha. Kemudian yang ketiganya, penuhilah nafsu haknya. Loh, kok nafsu penuhi haknya? Iya. Apa haknya nafsu? Makan, minum, hubungan biologis. Penuhi dia. Jadi kalau puasa ya ada bukanya, ada makannya, ada minumnya. Dan kalau kita sudah berkeluarga, penuhi biologisnya. Gitu. Kepada yang berhak, awas. Jangan kepada yang lain. Pak Mahmud, berarti ada korelasi dengan ada afdulu jihad kemarin kan ya, yang di Nasoihul Ibad,
afdolu jihad antu jahida, betul betul begitu ya Pak Mahmud Al-Banjari ya. Iya, sebaik-baiknya jihad itu adalah memerangi nafsu. Nah itu caranya. Yang pertama dengan rasa lapar. Kalau bisa puasa, kalau nggak bisa kurangi. Kurangi, jangan 2 piring, cukup 1 piring. Itu masuk kategori idribha bisautil ju. Ya. Tabian itu khobar teh, khobar dari kana. Khobar kana itu nasab. Isim kanannya adalah emak. Ini teh, nah teteh nanyain ini. Mana tadi? Mana tadi? Nah ini. Nah ini kan ini huruf syarat. Karena fi'il madi naqis sebagai fi'il syarat. Gitu teh. Karena domirnya huwa belum bisa menjadi isim kana. Maka isim kananya adalah emak, isim mausul. Nah isim mausul ini butuh silah. Nah silahnya itu siwahu. Nah siwahu nggak bisa jadi silah. Karena ini cuman idofah. Berarti dia menyimpan fi'il. Nah begitu teh. Jadi siwahu muta'alik pada fi'il yang tidak disebut sebagai silah mausul. Nah baru di sini tabiannya itu menjadi khobar kana. Makanya nasab. Begitu teh. Ya. Makanya artinya pengikut. Jika, nah itu kan. Jika sesuatu selain Allah, jadi sesuatu selain Allah adalah pengikut terhadap nafsu, nah ini fa-nya robito, fanah, nah, maka engkau lepaskanlah an-nafsika dari nafsumu. Begitu. Nah tadi bagaimana caranya? Ada 4 kan? Nah, yang paling bawah itu tadi. Nah pertama pukullah dia, pukulan nafsu itu dengan rasa lapar. Ya, tidak mesti puasa kalau nggak kuat. Sang Umar kita kurangin makannya, begitu kan? Kemudian cegahlah dia terhadap bagiannya. Maksudnya agar nafsu tidak bisa bekerja. Karena pekerjaan nafsu itu menghalangi manusia untuk tidak ibadah. Kita tetap ibadah. Nah itu berarti lagi mendidik. Lagi melepas. Ya kan? Lagi melepas nafsu. Ya begitu. Kemudian penuhi haknya. Gitu. Apa haknya nafsu? Makan, minum, hubungan biologis. Nah, tunaikan pada yang berhak. Begitu Bu Iwin. Nah, baru di sini ahmil alaiha. Ya, ahmil alaiha. Engkau bebani atasnya. Maksudnya bebani nafsu. Jadi nafsu biar memanggul. Karena kita tidak menturutkan nafsu, maka nafsu itu menjadi beban. Maksudnya nafsu mendapat beban. Nah, begitu. Sehingga dia tidak bisa bergerak. Akhirnya tunduk kepada kita. Nah, kalau sudah tunduk, maka dia bisa berjalan menuju pintunya Allah. Nah, ini yang disebut di sini. Sir ila babil haqqi azza wa jalla. Maka dia bisa beriringan berjalan menuju pintunya Allah. Itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Maka di sini banyak keajaiban yang akan kita dapatkan. Idza in khalaqta, jika engkau terlepas min nafsika dari nafsumu, faqad in khalaqta mimma siwallahi azza wa jalla. Maka sungguh engkau telah terlepas dari sesuatu yang selain Allah azza wa jalla. Itu berarti yang nempel hanya Allah. Kemudian wa in kana ma siwahu tabi'an lin nafsi fanah an nafsika. Begitu kan? Nah, apa tadi artinya? Jika sesuatu selain Allah adalah pengikut nafsu, maka engkau lepaskan dari nafsumu. Nah, maka di sini keistimewaannya.
Siap Kang Dindo. Munadi akhirat. Bu Iwin Ustadz Azaria. Pak Muhammad, Pak Hamid 60. Wa qad ra'aita rabbaka azza wa jalla. Nah, ini kodnya huruf tahqiq. Ra'aita fi'il madi dengan fa'ilnya anta, robbanya maf'ul bi, wa huwa mudhof, kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Azza wa jalla, dan sungguh engkau pasti melihat Tuhanmu. Azza wa jalla. Ini yang disebut kelas atas. Biwin. Ini namanya kelas atas. Kenapa kelas atas? Ibadahmu seakan-akan melihat Allah. Gitu. Kalau kita main di bawah, ibadahmu seakan-akan dilihat oleh Allah. Kalau ini, wa qad ra'aita rabbaka azza wa jalla. Beda kalau yang ini. Apa itu? Dan sungguh engkau pasti melihat Rabbmu azza wa jalla. Ini berarti ibadah kita masuk kelas atas. Ibadahnya kita merasa melihat Allah. Begitu. Pak Haji Mamat. Abah Oji, Pak Supri, Mas Barsa, itu. Kang Akung, Kang Abdul Papua, Pak Munif Sidoarjo, Pak Mas Tuki, Pak Edi Mustafa, Mas Barsa, ya. Kemudian Pak Ijam, Mas Endan, Pak Muhammad, gitu ya. Munadia Khira, subhanallah. Akhirnya apa? Salim ilaihi. Waqad salimta. Masya Allah. Begitu ya. Pak RT, mana nih Pak RT nih? Warna-warni. Masya Allah. Salim, engkau berserah dirilah ilaihi kepada Allah. Waqad salimta, maka sungguh engkau pasti selamat. Begitu ya, Masya Allah. Nah itu kira-kira ya. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini ya. Tetap semangat ya. Saya kemarin tidak live ya. Waktunya. Ya sekarang punya antar jemput begitu. Pak Amiruddin KDR juga alhamdulillah hadir ya. Mbak Erlina, Pak Ustadz Nur Rahman, Umu Ihsan, Teh Mimin, kok udah selesai ya? Udah. Kan dari tadi ya. Teh Miminnya baru gabung ya. Pak Edi Mustafa, terima kasih ya pencerahannya. Berapa jam tadi? Sudah 1,5 jam. Mirip dikit lagi ya. Win terobati hari ini. Masya Allah. Fatur Rabbani emang pengobat. Mbak Eni, terima kasih. Umu Isa, Nok Musna. Yang terakhir diulang Yai. Wah, di yang mana tadi? Temimin, Wudi. Apa ini? Pak Amiruddin Kader, mohon maaf lama nggak masuk Yai. Kenapa nih Pak Amiruddin? Sibuk ya. Mudah-mudahan kesibukannya menjadi keberkahan. Pak Mus, Masya Allah, saya tuh dari tadi mau nyapa Pak Mus ini. Masya Allah. Saya selalu Pak Mus ya. Pak Mus ini alhamdulillah nih sampai selesai terus. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin Pak Mus ya. Subhanallah beliau nih. Mbak Arumi juga alhamdulillah sampai selesai ya. Alhamdulillah barokallah. Pak Supri juga sampai selesai. Pak Amiruddin KDR. Amin. Yai Pangestune. Subhanallah. Pak RT alhamdulillah. Umu Isan terima kasih. Pak Muhammad tak terasa masa udah selesai. Alhamdulillah. Pak Muhammad luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Pak Hamid 60, Munadia Khira, suluh jiwa, Masya Allah. Sehat suluh jiwa ya. Oke, Bu Wiwin, hatur nuhun ilmunya Pak Ustadz. Siap. Mbak Ani, terima kasih. Mbak Erlina mana nih? Fatimah Kaina. Masya Allah. Bu Maya Saro Anaja kemana nih Bu Maya? Pak Hadi Waluyo, engkau lepaskanlah dari belenggu nafsumu. Masya Allah, engkau akan melihat Tuhanmu.
Luar biasa nih. Pak Iwan, ketakutan menghadapi urusan dunia yang menurut versi kita kurang. Bagaimana menghilangkan was-was ya? Nah, itu. Qanaah itu menghilangkan was-was, Pak. Ya. Ustadz Rosmat, Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Ustadz. Lama nih kita nggak jumpa nih, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz Rosmat Malaysia ya. Kang Akung, Alhamdulillah, terima kasih ya pengajiannya. Jadi itu Pak, pengobat was-was itu adalah qanaah. Orang yang qanaah itu tarkut tasyawuki. Mampu meninggalkan keresahan, kewaswasan. Masuk itu. Ya. Terhadap sesuatu yang tidak ada. Tarkut tasyawuki ilal mafkudi. Gitu. Nah, kalau belum bisa gimana Ustadz? Nah, itu caranya. Berarti masih diliputi nafsu. Gitu, Pak. Lepaskan nafsunya. Didik dia dengan 4 cara tadi. Yang pertama harus dengan rasa lapar. Rasa lapar itu nomor 1. Ya. Cambuk dia dengan rasa lapar. Kemudian cegah dia bagiannya agar dia tidak bisa bekerja. Kemudian penuhi haknya nafsu. Ya, berhubungan sama istri, gitu. Makan, minum, tapi sesuai syariat. Makanya orang puasa itu tidak 40 hari tidak buka, tetap habis maghrib buka dia. Ya, selama 40 hari. Begitu. Dan yang keempatnya bebani dia. Bagaimana cara membebani nafsu? Jangan ikuti kemauannya. Ketika kita tidak mengikuti kemauannya, maka nafsu itu terbebani. Berarti tambah berat. Sehingga nafsu tidak berdaya. Akhirnya kitalah pemenangnya. Begitu. Sehingga nafsu ketika sudah terdidik bisa diajak jalan menuju Allah. Nah itu nanti ada ya. Materinya ada itu. Jadi nafsu kalau sudah terdidik, dia berjalan menuju pintunya Allah dengan kita. Nah begitu kira-kira. Siap ya Pak ya? Qanaah. Begitu. Merasa cukup dengan yang ada. Belum bisa, didik nafsunya dengan 4 cara. Ketika sudah terlepas nafsu itu, maka kita akan mampu melihat Allah. Lihat ini. Ya. Lihatnya dari sini. Wa in kana ma siwahu tabi'an lin nafsi fanah an nafsika. Jika selain Allah, jika sesuatu selain Allah adalah pengikut bagi nafsu, maka engkau lepaskanlah dari nafsumu. Wa qad ra'aita rabbaka azza wa jalla. Sungguh engkau pasti mampu melihat Rabbmu azza wa jalla. Nah begitu Pak Barudin, berat melepaskan nafsu makan. Ini sarapan yang kedua kalinya. Nggak apa-apa, yang penting jangan 1 masak 2 piring begitu Pak Barudin. Sekarang makan 1 piring, nanti lagi. Itu boleh. Oke, Pak Muhammad ketawa. Cukup kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Boleh kan aku. Nah, dapat ilmu makan kedua. Iya, dalam 1 masa itu 1 begitu, 1 waktu. Pak Iwan, terima kasih Yai. Cukup hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Kang Abdul Papua, amin. Mbak Eni, amin. Nok Musna, amin. Pak Amir, KDR, amin. Pak Munif, mana Pak Munif nih? Ya, Pak Hamid 60, mana nih Pak Hamid 60? Biasanya di dekat jendela beliau.
Munadi Akhira terima kasih. Mas Sabar matur sembah suwun ilmunya Yai, love-nya dengan 3 ya. Bu Hidayati amin. Izin Pak Ustadz mangga. Pak Jimmy Palu ternyata hadir, alhamdulillah. Sehat Pak Jimmy ya, Masya Allah. Pak Husni Badarudin juga hadir. Pamit 60 amin. Teh Mimin saya hadir. Ah Yai. Iya Teh Mimin sibuk banget ya. Sebentar. Ustadz Azari sembah undur Pak Ustadz, siap. Mudah-mudahan berkah selalu ya Ustadz Azari ya. Kingdom Atlantis, amin, Masya Allah. Baru saya sapa nih Kingdom, mudah-mudahan istiqomah ya. Kingdom Atlantis. Mimin terima kasih pamit 60. Matur nuhun. Bisa nih pamit. Pak Diwaluyo terima kasih. Pak Taufik amin. Pak Taufik mudah-mudahan sehat selalu Pak Taufik. Baru saya sapa beliau. Pak Iwan, maaf Yai, kalau waktu duha sampai jam berapa? Sampai zuhur menjelang. Gitu Pak. Sampai zuhur Pak. Zuhur menjelang itu masih waktu duha. Mbak Uti Janiwa juga hadir sampai selesai. Alhamdulillah. Kingdom. Matur nuwun. Siap. Time is hatur nuhun. Ustadz kajian pagi ini. Siap. Kang Dendo Sukron Yai. Kobil tuh. Kang Akung pamit 60. Seger. Itu bahasa saya Kang Akung. Nanti kena apa itu namanya, kena sanksi. Munadi Akhirat terima kasih ilmunya Ustaz. Teh Mimin pamit 60 bisaan Bapak. Weh. Bisa tuh ya Pak. Kang Akung ketawa Mbak Uti Janiwat. Tapi sambil mondar mandir ya. Iya biasa. Pak Mahmud Al-Banjari ternyata beliau sampai selesai ya Pak Mahmud. Kemudian Pak Ahmad Rifai juga tadi hadir ya, Masya Allah. Mana doanya nih Pak Ahmad Rifai? Kang Dendo, Abang Oji masih. Itu bahasa saya Kang Dendo. Pak Bahrudin, Bunda Ratna, syukron Pak Ustaz. Ternyata Bun sampai selesai Bunda, Masya Allah Bunda. Pamit 60 pemula. Tuh, Masya Allah. Luar biasa nih. Lama-lama dekat Indonesia jadi bisa Sunda teh. Pamit 60 Wiz, mantap pemula. Pemula apa manula? Subhanallah. Luar biasa. Pak Muhammad tersenyum ya. Bunda Ratna alhamdulillah sehat selalu ya Bun ya. Mudah-mudahan Pak Supri sehat selalu Pak Supri. Besok kita ketemu lagi. Pak Haji Mamat mana nih, nggak ada komentarnya, kayaknya bobo. Apa ada tamu nih beliau? Bunda Ratna amin ya robbal alamin. Siap Bun ya, Masya Allah. Pamit 60 teh amin. Suluh jiwa alhamdulillah izin pamit Pak Ustadz monggo. Teh Mimin Pak Haji jualan gas. Ayo Pak Haji kata Teh Mimin jualan gas, jadi ngajinya nggak sampai selesai. Masya Allah. Munadi Pak Muhammad amin. Pak Husni Badarudin, Sabtu masih Yai? Nah, Sabtu kebetulan tidak. Selasa hingga Jumat Pak Husni ya. Mudah-mudahan Sabtunya saya penuh jadwal sebelum subuh. Kang Akung terima kasih, Kang Dendo juga terima kasih. Mas Sabarsa warna-warni terima kasih. Tetap semangat ya, mudah-mudahan Sang Abu Bakar kita, Sang Khadijah kita, Sang Umar kita. Masya Allah. Temin Majalengka pamit 60 Allahumma amin ya. Tutup ya. Kita tutup bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erlina mana nih Mbak Erlina? Pak Mahmud Al-Banjari, beribadahlah engkau kepada Allah seolah ia melihatnya. Nah itu Pak. Tadi berarti tingkatan yang atas. Ya mudah-mudahan kita bisa. Wah ini mana nih? Belum bisa tutup. Time is terima kasih. Kita tutup ya Kang Dendo. Tem Sang Bilal. Oh iya bener ya. Tem is Bilal kita. Masya Allah. Kang aku Sang MC kita.